Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهب الغني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah kembali kita bersama dalam kajian Dars min Durus Tauhid. Bersama kita mengkaji kitab Jawharat Tauhid Imam Ibrahim Al-Laghani Al-Maliki rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan ke-14 ya ikhwan. Lesson ke-14. Di sini masih kita membahas dalam perihal al-uluhiyat ataupun as-sifat al-wajibah lillahi ta'ala. Di pertemuan yang kemarin kita membahas sifat yang pertama adalah sifatul wujud ya. Dan jangan lupa sebelumnya kita pernah membahas masalah as-sifat al-wajibah lillahi ta'ala secara global dan juga secara terperinci. Kemudian kita bagi sifat yang wajib itu yang 20 menjadi berapa? Menjadi 4 kan. Sifat nafsiyah dan sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Wah kata ya ikhwan. Kita ambil di sifat an-nafsiyah bahwasanya itu adalah mempunyai satu sifat sahaja, adalah sifatul wujud. Wah kata sifatun dalla ala nafsi dzat duna ma'nan zaidin 'alaiha. Yang sifat yang yantabik bihadha ta'rif faqat sifatul wujud, ya enggak? Minggu lepas kita definisikan wujud itu dengan definisi halun ataupun sifatun thabitun lidzat ma damat dzat ghair mu'allalah bi'illah wa hakadha. Definisinya sifatul wujud. Dan kita jelaskan beberapa kalimat yang ada di definisi wujud itu kan, apa artinya hal, apa artinya ma damat dzat wa hakadha, dan juga apa artinya ghair mu'allalah bi'illah. Perbedaan antara sifat wujud dan sifat-sifat yang lainnya dari sifat al-ma'ani. Bagi mereka yang berpendapat itu semua adalah hal, bedanya adalah kalau wujud ghair mu'allalah bi'illah, tapi kalau sifat ma'anawiyah ya, kalau sifat ma'nawiyah walaupun itu hal di sebagian pendapat ulama, tapi itu sifat mu'allalah bi'illah wa hakadha ya ikhwan. Kemudian kita jelaskan juga dalil nagli untuk sifatul wujud, yaitu ba'd al-adillah min qawlihi ta'ala afillahi syakkun wa hakadha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Juga sebagian daripada dalil aqli untuk sifatul wujud ya. Seperti dalil huduthul alam wa kaif al-wusul ila itsbat huduthul alam, pembagian alam menjadi jauhar dan arad. Apa pengertian jauhar dan apa pengertian arad, kemudian pembuktian bahwasanya arad itu adalah perkara yang hadis ya. Kemudian pembuktian bahwasanya arad itu mulazim lil jauhar. Dan kemudian kalau begitu pastilah dihukumkan jauhar juga hadis. Kalau begitu maka semua yang ada di alam ini yang berupa jauhar dan berupa arad semuanya hawadis. Kemudian kita buktikan bahwasanya tiap-tiap yang hadis memerlukan muhdis. Wabittali huna wasalna ilal matlub, bahwasanya ada sang pencipta untuk alam semesta ini ikhwan. Wa biimkanana, berarti kita mampu untuk sampai ke pembuktian adanya sang pencipta melalui alam ini. Wah kata fa al-alam al-wujud, alam yang ada sekarang, yang nyata sekarang, itu adalah akbar dalil, dalil yang paling besar yang menunjukkan bahwasanya wujudul khaliq, adanya sang pencipta, adanya muhdits li hadzal alam wa hakadha ikhwan. Itu
secara simpelnya dan secara globalnya dalil aqli di sifatul wujud wahakala. Hari ini insyaallah kita akan masuk ke pembahasan sifatul qidam ya. Dan juga insyaallah kita masuk ke pembahasan sifatul baqa. Sebenarnya sifatul qidam dan baqa ini kalau seandainya kita fahami sifatul wujud ini sudah masuk ya ikhwan. Karena sifatul wujud adalah kita artikan dengan al-wujud dzati, ya enggak? Al-wujud dzati, apa arti wujud dzati? Wujud yang tanpa dipengaruhi unsur lain. Nah, bila mana kita menghukumkan wujud itu sebagai wujud dzati, maka haruslah wujud itu disertai dengan qidam dan baqa. Otomatis itu ya, ikhwan. Walaupun secara tidak langsung, wahakala. Nah, makanya sebenarnya sifatul qidam wal baqa kita akan lihat sendiri itu masuk dalam definisinya sifatul wujud. Akan tetapi ulama menghitung sifatul qidam wal baqa. Kenapa? Karena masuknya sifatul qidam wal baqa itu dilalatul iltizam dari sifatul wujud. Nah, tapi wahuna dan mereka para ulama mereka tidak mau untuk menjadikan suatu sifat sebagai dilalah iltizam daripada sifat yang lain. Mereka maunya untuk mentasrihkan sharih walaysa min babil iltizam, menjelaskan tiap-tiap sifat yang wajib atas Allah taala walaupun itu sifat bisa ditangkap, bisa difahami dari sifat yang lain tapi dengan dilalatul iltizam dengan perantara kemudian perantara kemudian perantara. Yang kalau begitu nggak semua orang bisa memahami perantara itu. Karena memang dilalatul iltizam itu tidak semua orang sama dalam pemahaman dilalah iltizam. Sebagian dilalah iltizam lazim inda ba'd nas wa ghairu lazim inda al-ba'd al-akhar sebagaimana dibahas di ilmu mantiq ya enggak? Karena dilalah ada tiga. Dilalatul mutabaqah, kemudian dilalatul tadammun, kemudian dilalatul iltizam. Dilalah iltizam ini yang paling banyak dipakai sebenarnya. Dilalah secara tidak langsung itu artinya dilalatul iltizam. Tapi di sini adalah dilalah yang paling ruwet karena tidak semua orang sama dalam patokan dilalatul iltizam. Oleh karena itu ulama tauhid di sini mereka tidak merasa berkecukupan dengan adanya dilalah iltizam dari sifat ke sifat lain. Mereka menyatakan sifat itu dengan sharih, maka diwujudkanlah sifatul qidam dan sifatul baqa. Wa hakadha. Ala kulli hal kita akan melihat semua itu ya ikhwan. Yang paling penting di sini setelah kita memahami definisi, taban kalau masalah definisi di dua sifat ini al-qidam wal baqa itu sangatlah mudah. Tapi Allahumma dari segi dalil aglinya di sini yang harus kita fahami. Wah sebenarnya dalil agli daripada sifatul baqa juga mudah ya ikhwan dan juga sifatul qidam juga mudah, tapi perlu sedikit dari konsentrasi kita. Wa hakadha. Ala kulli hal فأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس جوهرة التوحيد وهكذا فهذا هو الدرس الرابع عشر على كل حال Al-Fakir harap semua sudah mendengarkan, sudah bermurojaah dari daras-daras yang kemarin ya enggak karena kebanyakan tiap-tiap ilmu tauhid, tiap-tiap daras yang baru di ilmu tauhid itu tergantung daripada daras-daras yang kemarin ya ikhwan. Wah, kata ala kulli hal semua bisa melihat kok di link yang sudah Al-Fakir kirim ke beberapa ikhwan ya. Ala kulli hal. Seperti biasa kita lihat di screen. Al-Fakir di sini akan share screen. So, sebentar. Oke, nah. Bismillahirrahmanirrahim. جوهرة التوحيد فهذا الدرس الرابع عشر lesson ke-14 daripada durus Jauharat Tauhid berbahasa Indonesia. Seperti biasa ya kawan, sebelum kita mulai dars yang baru kita sedikit merojaah dars yang kemarin mengambil poin-poin pentingnya. Di dars yang kemarin walaupun sudah barusan kita sebutkan yang tadi barusan kita sebutkan. Tapi ala kulli hal sifat wujud yang kita ambil kemarin definisinya adalah ini harus dihafal ini syuf ايوه الوجود تعريفها ايش تعريف هذه الصفه يعني صفه او حال ثابت للذات ما دامت الذات غير معلله بعله وهكذا. Dia adalah sifat bagi mereka yang berpendapat bahwasanya wujud adalah sifat atau hal bagi mereka yang berpendapat bahwasanya wujud adalah hal. Ini adalah Maturidiyah. Baik pun kita definisikan wujud sebagai sifat seperti kaum Asy'ariyah ataupun wujud sebagai hal seperti kaum Maturidiyah, itu adalah perkara yang sabit lidzat, yang tetap untuk zat. Madamatiz zat, selagi zat itu ada senantiasa dia bersifatkan dengan sifat wujud. Tidak mungkin keberadaannya zat tanpa ada sifatul wujud ya, karena wujud artinya ada. Bila mana zat itu ada pasti dia mempunyai sifat ada. Wah kata. Kemudian dia ghair mu'allala bi'illah, dan kalimat ghair mu'allala bi'illah ini kembali ke mana? Kembali ke sihal. Bila mana kita mendefinisikan wujud sebagai hal ya, maka dia bedanya dengan sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah juga hal, tapi bedanya apa? Kalau wujud ghair mu'allala bi'illah. Ya enggak?
Kalau wujud itu ghair mu'allalah bi'illah, tapi kalau sifat ma'nawiyah mu'allalah bi'illah. Sifat ma'nawiyah seperti kaunuhu gadiran, kaunuhu muridan ila akhir. Hada hal natijah min qiyam sifat al-ma'ani. Yang terlahirkan daripada adanya sifat ma'ani di zat, maka timbullah sifat ma'nawiyah. Tapi kalau wujud tidak dilahirkan dari sifat yang lain, ghair mu'allalah bi'illah wa hakadha. Makanya dengan sifat ini, dengan kalimat ghair mu'allalah bi'illah, nahan akhrajna sifat al-ma'nawiyah wa hakadha. Kita jelaskan kemarin apa arti hal. Al-hal huwa wasitah bainal wujud wal adam. هذا عندما أثبت الحال وهم الايه وهم الماتريدية طبعا. وقولنا ما دامت الذات أي أنها ثابتة للذات مدة دوام الذات. Selagi zat itu ada pasti ini sifat juga ada. Kemudian غير معللة بعلة خرج به الصفات المعنوية فإنها أحوال كذلك إلا أنها معللة بعلة وهي الصفات المعاني وهكذا كما مر معنا قبل. Wal murad bi wujudihi ta'ala, yang kita artikan dengan wujud di sini adalah al wujud dzati. Apa arti al wujud dzati? Alladzi la yaqbalu al adam la fi ma madha aw fil mustaqbal. Keberadaan yang dzati yang tidak terpengaruhi oleh perkara lain sama sekali. Berarti dia tidak mungkin untuk ditiadakan, baik pun ditiadakan di awalnya ataupun ditiadakan di akhirnya. Nah, dari sinilah masuk sifatul qidam dan sifatul baqa ke sifatul wujud, karena kita artikan al wujud sebagai wujud dzati. Oh, berarti wujud yang dzati itu harus dia mempunyai sifat qadim dan juga harus dia mempunyai sifat bagi al-baqa wa hakadha ya ikhwan. Tapi dengan dilalah apa tadi? Dengan dilalatul iltizam wa hakadha. Naam, kita ambil dalil naglinya sifatul wujud wa qauluhu ta'ala afillahi syakkun fatir samawati wal ard wa qauluhu ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa hakadha. Wa dari segi dalil aqlinya dalil yang paling besar adalah wujud hadzal alam wa kaunuhu, dan alam itu mutaghayyir, wa kullu mutaghayyirin hadits wa kullu haditsin yahtaju ila muhdits. Fa idzan wasalna ila wujud al-muhdits. Fathabata wujud al-muhdits wa huwa al-matlub, dan inilah yang kita cari, wujud al-muhdits, adanya sang pencipta. Dalam ibarah yang lain ini adalah ibarahnya Imam As-Sanusi dalam Aqidah Sanusiyah, Allah Ta'ala yajibu iftigarul alami kullihi ilaih wa kullu man wajib iftigarul alami ilaih fa huwa wajibul wujud fa Allahu wajibul wujud wa hakadha. Kita rincikan dalil aqli itu begini ya ikhwan. Untuk penetapan bahwasanya alam itu membutuhkan sang pencipta, pertama-tama kita harus tetapkan bahwasanya alam itu ada dua, jauhar dan arad, dan tidak ada perkara lain selain dua ini, al-jauhar wal arad. Dan jangan lupa, ma huwa al-jauhar? Al-jauhar huwa alladhi qama bi nafsihi, ya enggak, wa ya'khudhu hayyizan, wal arad huwa alladhi qama bi ghairihi wa hakadha wa la ya'khudhu hayyiz. Kemudian isbat adam iftiragil jauhar anil arad, bahwasanya yang namanya jauhar itu pasti ada aradnya, tidak mungkin tidak. Tiap-tiap jauhar pasti dia mempunyai arad. Ya, karena setiap jauhar paling tidak dia mempunyai arad al-taharruk awis sukun, imma al-mutaharrik wa imma sakin, dan tidak ada perkara yang selain dari dua ini. Wa hakadha. Al-haraka wa sukun termasuk daripada golongan arad, berarti tiap-tiap jauhar dia punya arad. Oke, ini poin kedua. Kemudian isbat hudusul arad, kita tetapkan bahwasanya yang namanya arad itu pasti dia hadis. Kenapa? Karena ada perubahan. Tiap-tiap arad kita lihat sendiri dia berubah ataupun bisa ditakdirkan untuk berubah, berarti dia hadis. Wa hakadha. Kemudian isbat hudusul jauhar, ketika arad itu hadis pasti jauhar juga hadis. Loh kenapa? Karena kembali ke poin kedua tadi, tidak mungkin adanya jauhar tanpa arad. Ketika arad itu hadis, haruslah si jauhar juga hadis. Kalau tidak, kenapa? Kalau tidak berarti jauhar bisa memisah dari arad. Berarti bisa jauhar ada sebelum adanya arad. Nah, ini kan sudah kita jelaskan di poin kedua tadi, bahwasanya yang namanya jauhar tidak mungkin lepas dari arad. Ketika kita hukumkan, ketika kita voniskan bahwasanya arad itu hadis, berarti jauhar juga harus hadis. Hal yang terakhir adalah ketika tetap bahwasanya jauhar dan arad, berarti alam semesta semua itu hadis, maka di sini kita tetapkan bahwasanya itu perlu ke muhdits. Kenapa? Karena la yumkin at-tarjih bila murajjih, ibtalu tarjih bila murajjih. Fa nurajjih janibul wujud min janibil adam. La budda hunaka unsur akhar, unsur luar yang mentarjihkan salah satu dua kiffah ini, kiffatul wujud wa kiffatul adam. Fala yata'atta an yurajjih nafsahu wa innama hunaka 'amilun akhar yurajjihu وهكذا. Fahuna thabata wujudul khaliq subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, itu adalah ringkasan daripada dars yang kita ambil kemarin. Kita akan masuk ikhwan, dars jadid adalah sifatul qidam wal baqa. Pertama-tama kita ambil sifatul qidam. Definisi sifatul qidam. Ini gampang teman. Sifatul qidam termasuk sifat yang dari segi definisinya mudah sekali. Juga sifatul baqa dari segi definisinya sangat mudah. Definisi sifatul qidam adalah adamul awwaliyah li wujudihi. Nah, ini. Adamul awwaliyah, tidak ada keawalan, tidak ada pembukaan. Tidak ada awal. Liwujudihi, untuk wujudnya Allah Ta'ala.
untuk keberadaan Allah Ta'ala. Tidak ada pembukaan untuk keberadaan Allah Ta'ala. Tidak ada awalnya untuk keberadaan Allah Ta'ala. Jadi keberadaan Allah Ta'ala itu tidak dimulai dari zaman tertentu ataupun dari tempat tertentu. Tidak. Allah Ta'ala sudah ada. Sejak kapan? Sejak awal. Sejak kapan? Sejak terus-terus. Sampai kapan? Sampai nggak ada awalnya. Nggak ada ujungnya. Wah kata. Kalau kita mundur ke belakang, tahun kemarin ada, tahun sebelumnya ada, dan terus-terus 1000 tahun yang lalu, semiliar tahun yang lalu, setriliun tahun yang lalu, dan terus-terus nggak bakal mentok. Dan terus Allah Ta'ala maha ada dan keberadaannya itu tidak ada mulanya. Wah, kata. Lain hanya dengan keberadaan kita. Kita ada, tapi kita ada mulanya. Sekarang kita ada. Kalau kita mundur 30 tahun yang lalu, sebagian mungkin belum ada. Kalau kita mundur 100 tahun yang lalu, yang ada sekarang mungkin tidak ada. Sebelum 100 tahun yang lalu. Berarti keberadaan kita ada awalnya. Ada iftitah, ada pembukaan. Kita ada dengan dilahirnya kita. Baru ada di alam semesta ini. Wah, kata ya kawan. Sebelum itu kita tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala keberadaannya senantiasa ada dan tidak ada pembukaan untuk keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza ta'riful qidam. Ini adalah definisi sifatul qidam. Oke. Sangat mudah sekali. Fal qidam bermakna adamul awwaliyah. Syuf, lihat. Lihat di sini. Definisi sifatul qidam kita menggunakan kalimat adam. Berarti ini sifat apa? Sifat salbiyah ya ikhwan. Jangan lupa ya. Jangan lupa bahwasanya sifatul qidam dan 5 sifat setelah sifatul wujud itu masuk dalam kategori sifat salbiyah. Karena tiap-tiap definisinya itu menggunakan kalimat yang negatif dulu. Adam ataupun la wahakadha. La awwala, la akhirah. Kan semua negatif. Berarti ini sifat bukanlah sifat wujudiyah. Akan tetapi dia hanyalah sifat adamiyah. Oleh karena itu dikatakan sifat salbiyah. Innama taslub. Dia itu perkara yang adami. Yang mencabut ataupun yang mengambil dari zat perkara yang tidak layak atas zat tersebut. Tidak layak bagi Allah Ta'ala menjadi apa lawannya qidam? Lawannya qidam adalah hadis. Yang tercipta ataupun yang baru, yang ada permulaan dalam keberadaannya. Itu namanya hadis. Tidak mungkin Allah Ta'ala mempunyai sifatul hadis. Maka kita ambil ketidakmungkinan ini dengan sifat al-qidam. Allah Ta'ala laisa hadis, idzan huwa madza, idzan huwa qadim. Jadi definisinya qidam hanya bisa diketahui dengan antonimnya. Baru kita tahu. Tidak ada definisi khusus untuk sifatul qidam. Hanya bisa diketahui dengan antonimnya. Nah, semua yang kayak gitu namanya sifat salbiyah. Al-qidam yani al-qidam adamul hudus. Mal baqa al-baqa yani adamul fana wa hakadha. Al-qidam adamul awwaliyah li wujudi wal baqa sayati ma'na adamul akhiriyah li wujudi. Al-mukhalafah lil hawadits artinya apa? Adamul mumatsalah. Sifat-sifat yang al-wahdaniyah artinya apa? Adamut ta'addud. Sifat yang seperti itu namanya sifat salbiyah karena hakikat daripada sifat itu adalah bukanlah sifat yang wujudiyah fil kharij, bukan. Dia adalah sifat adamiyah. Dan tidak bisa kita mendefinisikannya kecuali dengan menggunakan kalimat negatif di awal ta'rif, di awal definisi. Oleh karena itu kita ta'rifkan al-qidam adalah adamul awwaliyah li wujudi. Perkara yang tidak zat yang keberadaannya tidak ada permulaannya. Wah kata. Dari awal Allah Taala sudah ada. Nah, ini adalah definisi daripada sifatul qidam. Naqul huna wa hiya min as-sifat as-salbiyah yang baru saja kita jelaskan tadi. Qidam ini adalah sifat salbiyah. Nah, jangan lupa juga di sini ada beberapa khilaf antara ulama. Walaupun ini khilaf sebenarnya kita nilai ini sangatlah dhaif sih. Walaupun dhaif tapi ini termasuk khilaf yang ada di kalangan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Wagila bahwa ada yang bilang bahwasanya qidam ini adalah sifat nafsiyah seperti wujud. Nah, dengan itu mereka mendefinisikan bahwasanya al-qidam yakni al-wujudul mustamir fil madhi. Wah, ada yang bilang wagila min sifat al-ma'ani. Qidam itu adalah sifat ma'ani seperti gudrah, seperti gudrah, iradah wal akhir. Mereka mendefinisikan qidam dengan sifatun ghaimatun bizzat. Wah, kata ya ikhwan. Taban jelas sekali. Dua pendapat ini baik pun mereka yang berkata qidam itu masuk dalam kategori sifat nafsiyah ataupun qidam yang masuk dalam kategori sifat ma'ani, ini mudah sekali untuk meradnya ataupun membantahnya kalau bahasa kasarnya. Karena kita ketahui jelas yang namanya sifat nafsiyah itu apa? Oke, kita kembali ke layar. Kita ketahui jelas yang namanya sifat nafsiyah, ya kita sudah definisikan sifat nafsiyah. Sifat allati yadullu ala nafsi dzat duna ma'nan zaid. Itu nafsiyah seperti wujud. Wujud dia hanya menunjukkan zat saja, tidak ada perkara yang bertambah dari zat. Tapi qidam ini menunjukkan perkara selain zat. Apa yang bahwasanya zat ini tidak ada permulaannya. Makna daripada tidak ada permulaannya itu perkara yang lain selain zat. Fahadha laysa nafsiyah. Bikhilaf al-wujud. Al-wujud hiya nafs zat. Yadullu ala nafs zat. Sawa'an qulna anna al-wujud hiya 'ainu zat atau ghairu zat, wa kilahuma yadullu ala madha? Ala nafs zat faqat, duna ma'nan akhar. Tapi sifatul qidam yadullu fawqa zat hunaka syai' akhar. An hadha zat
madza anna hadza dzat laisa lahu awal. Zat ini tiada awalnya. Nah, berarti ada perkara lain yang kita tambahkan di atas zat itu. Berarti bukan nafsiyah dia. Kalau nafsiyah dia tidak menambahkan perkara lain selain zat saja. Nah, jelas sekali kan bedanya antara sifatul qidam dengan sifatul wujud yang mana dia itu nafsiyah. Nah, sifatul qidam bukanlah nafsiyah. Kenapa? Karena sifatul qidam yadullu ala syai' jadid, ala syai'in akhar ghairi dzat. Wah, ini pertama. Yang mereka yang berpendapat bahwasanya sifatul wujud, sifatul qidam adalah termasuk daripada sifat al-ma'ani seperti qudrah iradah. Wa hadza kadzalika ba'id. Limadza? Al-qudrah wal iradah itu sifat wujudiyah. Ada sifat yang mana sifat itu taqumu bidzat, yang nemplok kalau bahasa kasarnya. Yang apa berdiri di zat. Itu sifat ma'ani. Hadza dzat wa hadhihi dzat wa hadhihi sifat. Wa hadhihi sifat qa'imah bidzat, yang berdiri di zat. Yang namanya sifat ma'ani. Wahia sifat wujudiyah. Wahia sifat wujudiyah. Ini sifat ma'ani. Ada memang. Tapi kalau sifat salbiyah, tapi kalau sifat al-qidam, dia tidak wujudiyah. Dia bukanlah sifat yang yaqumu bidzat. Wa innama hiya madza? Innama hiya syai'un yaslubu 'anidz dzat. Tidak ada dalam alam nyata, hanya dia itu mengambil perkara yang tidak layak. Fa Allah Ta'ala laisa lahu awal. Kita mengutarakan kalimat ini, mengutarakan makna ini dengan kalimat qidam. Ini Allah Ta'ala laisa lahu awal. Bukanlah ada sifat yang namanya qidam yang kemudian sifat qidam itu berdiri di zat. La. Seperti sifatul qudrah. Enggak. Bukan seperti qudrah, iradah dan ilm begitu contohnya. Kalau di alam nyata begitu. Ilmu adalah perkara yang ada, yang nyata, syai' wujudi. Yang mana ilmu itu yaqumu bidzat, berarti sifat ma'ani ini. Tapi kalau kita bilang Zaid dia bukanlah orang Indonesia contohnya. Bukanlah orang Indonesia, bukan perkara sifat yang nemplok sama si Z, dia bukan orang Indonesia. Dia hanya perkara yang mengambil darinya bahwasanya keindonesiaan. Dia bukan orang Indonesia. Bukanlah dia perkara yang sifat yang nemplok sama si Z, sama si Zaid. Wah, kata. Beda dong. Contohnya Zaid Malaysi. Zaid adalah orang Malaysia. Oke, ada sifat wujudiyah yang nemplok sama Z. Annahu min Malaysia. Tapi kalau kita bilang Zaid laisa min Indonesia, bisa jadi di Malaysia, bisa jadi di mana-mana. Fa hadza syai' adami. Nah, itulah bedanya antara adami dan wujudi. Sampai kadang-kadang sampai ulama tauhid mereka kalau mentok di sini mereka bilang kalau sifat ma'ani itu perkara yang kalau seandainya Allah Ta'ala berikan kekuasaan kepada kita untuk melihat maka kita akan melihatnya. Sifat ma'ani itu qudrah, iradah, ilmu hakada. Karena itu sifat wujudiyah. Tapi kalau sifat salbiyah, adamiyah tidak mungkin untuk dilihat dan tidak mungkin untuk diadakan karena memang dia itu tiada, dia itu hanya mengambil perkara yang tidak layak dari zat. Itu adalah sifat salbiyah ya ikhwan. Fal qidam laisa hiya syai'un wujudi, laisa hiya sifah wujudiyah yaqumu bidzat. Wa innama hiya sifah salbiyah taslubu 'anidz dzat ma la yaliqu bidzat. Dia perkara yang mengambil dari zat apa yang tidak layak baginya. Namanya sifah salbiyah. Al-qidam yakni laisa lahu awal. Wa laisa hiya sifah yang ada yang nemplok di zat, yang berada di zat. Ala kulli hal. Ini yang mu'tamadnya. Fal qidam hiya laisa sifah wujudiyah wa innama sifah adamiyah. Berarti dia sifat salbiyah ya, bukan sifat ma'ani. Oke. Kembali ya ikhwan, kembali ke PowerPoint. Daliluhan naqli, taban dalil naglinya sifatul qidam huwa qauluhu ta'ala huwal awwal. Ialah Allah Ta'ala Maha Awal. Awal dari segala yang awal. Sebelum yang ada, Allah Ta'ala sudah ada dulu. Sebelum apa yang ada, Allah Ta'ala sudah ada. Sejak kapan tidak ada mulanya untuk keberadaan Allah Ta'ala. Fahada ma'na huwal awwal. La ilaha illallah. Taib. Ini adalah dalil negerinya untuk sifatul qidam. Oke. Adapun dalil aklinya, nah, di sini dalil aklinya ikhwan, antum sedikit perlu konsentrasi. Di sini Al-Faqir sangat meringkas ya, dalil akli sifatul qidam. Kita bilang gini. Lau kana Allahu hadisan lahtaja ila muhdits wa huwa yuaddi ila tasalsul al-muhal al-muaddi ila adami hadzal kaun. Walakin hadzal kaun mawjudun bi musyahadatina. Artinya globalnya, bila mana Allah Ta'ala itu hadis, perkara yang baru, ya kan? Ini antonimnya qidam. Kalau seandainya naftarid, kalau seandainya kita umpamakan bahwasanya Allah itu perkara yang baru, maka harus ada unsur yang lain yang menciptakannya. Lahtaja ila muhdits. Kemudian muhdits ini terus bisa jadi perkara yang baru dan itu kemudian perlu ke muhdits juga dan terus ke depan wa huwa yuaddi ila tasalsul. Dan itu akan mengantar kita ke perkara yang namanya tasalsul, bersilsilah, yang tiada hentinya. Yang itu masuk dalam kategori perkara yang muhal, yang mustahil. Yang mana tasalsul itu yang akan membawa kita bahwasanya kita akan menghukumkan bahwasanya alam semesta ini tidak ada.
Al-muaddi ila adam hadzal kaun. Tidak ada alam semesta ini. Walakin akan tetapi alam semesta ini ada. Bimusyahadatina yang kita lihat sendiri, alam semesta itu ada. Berarti apa? Seret ke belakang. Kalau alam semesta ini ada, berarti tidak mungkin ada tasalsul. Kalau tidak mungkin ada tasalsul, berarti yang sang pencipta itu tidak mungkin diciptakan lagi. Tidak mungkin dia baru sehingga dia diciptakan lagi. Nah, terus ke mana ke depan, ya ikhwan. Berarti Allah Ta'ala adalah bukan perkara yang baru. Kenapa? Kalau seandainya Allah Ta'ala kita nilai dengan bahwasanya ia adalah zat yang divonis sebagai hadis, kemudian dia perlu ke muhdis, dan itu muhdis perlu ke muhdis lagi, terus ke depan, ini akan menyeret kita untuk menghukum bahwasanya alam semesta tidak ada, tapi kenyataannya alam semesta ada. Oke, ini adalah dalil akli secara global untuk sifatul qidam. Maksudnya gimana? Mungkin sebagian ikhwan ketika mendengar dalil akli ini agak bingung. Tuh, apa hubungannya? Kok bisa kok dijadikan alam itu sebagai dalil aklinya untuk sifatul qidam? Betul ya ikhwan. Syuf, alam adalah alam semesta yang kita lihat depan kita ini, diri kita. Asyik kita qala ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri kalian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, tapi kalian tidak melihat. Wah, kata. Di alam semesta ada tanda wa fi kulli syai'in ayatun tadullu ala annahu al-wahidu. Wah, kata. Di tiap-tiap perkara di alam semesta yang kita lihat ini adalah dalil yang besar untuk sifatul wujud, dan itu juga adalah dalil yang besar untuk sifatul qidam, dan yang sama juga ia adalah dalil yang besar untuk sifatul baqa. Semua bisa merujuk kepada alam ini. Kita bisa menjadikan alam semesta ini sebagai dalil untuk semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Wah, kata. Bagaimana penjelasannya? Oke, begini ya ikhwan penjelasannya. Shallallahu alaihi Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik. Kemarin kita bahas bahwasanya la yata'atta an yatarajjah syai' bi nafsihi wala fala budda an yahtaj ila murajjih. Dua perkara bila mana ada kemungkinan ada dan tiada. Ada dan tiada. Besar dan kecil, hitam dan putih, wahakadha, panas dan dingin. Kemungkinan 2 atau 3 atau lebih itu, ketika salah satu darinya itu unggul, diunggulkan keberadaannya dari ketiadaannya, maka adalah dia. Diunggulkan ketiadaannya daripada keberadaannya, maka matilah dia. Contohnya gitu. Wahakadha. Ketika dua perkara ini ada, kemudian ada salah satu yang unggul, maka harus ada unsur dari luar yang mempengaruhinya, sehingga dialah yang luar itu mengunggulkan salah satunya. Tidak mungkin yang dua ini dia mengunggulkan dirinya sendiri. Wahakadha. Hada makna ibtal at-tarjih bila murajjih. La yumkin an yatarajjah asy-syai' bi nafsihi. Labud an yakuna hunaka syai' yurajjihu. Oke. Engkau lihat alam semesta ini? Oke, saya lihat. Oke. Dan kemarin kita bahas bahwasanya alam semesta itu adalah hadis. Nah, dan tiap-tiap yang hadis pasti, garis bawahi, tiap-tiap yang hadis pasti dia memerlukan muhdis. Pasti dia memerlukan sang pencipta. Tiap-tiap perkara yang baru pasti dia memerlukan sang pencipta. Kenapa? Karena kalau seandainya yang hadis ini dulunya dia tiada, kemudian dia ada, berarti dia telah memilih salah satu daripada dua kemungkinan, ada dan tiada. Siapakah yang memilih itu? Tidak mungkin dirinya. Nah, makanya harus ada muhdis. Muhdislah yang merajihkan, memenangkan atau memberatkan janibut tarjih, janibul wujud menjanibul adam, wahakata. Jadi alam semesta itu adalah hadis dan itu perlu ke muhdis azim. Jadi ada sang muhdis ini. Jadi ada betul sang muhdis ini. Oke. Allah Subhanahu wa taala itu adalah muhdis. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta untuk alam semesta ini. Kita bilang Allah itu maha lampau, artinya qadim. Dan yang mana tiada awalnya. Kalau seandainya Allah itu hadis. Allah itu baru. Dulunya tiada, kemudian ada. Berarti harus ada pengaruh dari luar yang mengadakannya. Berarti ada sang pencipta lagi yang menciptakan Allah. Oke. Masih muskilah, terus engkau coba. Jangan takut, maju ke depan. Kalau seandainya kita mencoba kayak gitu, oke, yang menciptakan Allah itu siapa? Oke, saya tanya, yang menciptakan Allah itu apakah dia qadim atau hadis? Apakah dia qadim atau hadis? Itu bilang qadim, kenapa kok dia qadim? Kenapa enggak Allah aja yang qadim? Wah, kenapa kok ente vonis bahwasanya sang pencipta inilah yang qadim? Oh, dia itu hadis. Oke. Kalau seandainya dia itu hadis yang menciptakan Allah, dia hadis. Berarti ada yang memberatkan janibul wujud daripada janibul adam, berarti pengaruh dari luar. Ada muhdis juga yang menciptakan Allah Ta'ala. Itu apakah dia hadis atau qadim? Kalau seandainya dia itu hadis, ya, berarti ada lagi yang menciptakannya. Terus. Jadi tiap-tiap sang pencipta dia membutuhkan sang pencipta sebelumnya.
Yang mana sang pencipta ini tidak mungkin ada kecuali sudah diciptakan oleh sang pencipta yang sebelumnya. Dan begitu seterusnya. Yang sang pencipta yang itu tidak mungkin ada kecuali sudah diciptakan oleh sang pencipta yang sebelumnya. Dan wahakadha. Saya tanya, sampai kapan? Sampai kapan ente mau stop? Lalu kenapa ente stop? Kenapa kok ente stop di situ? Oh, dia mentok di sini. Kenapa mentok? Mungkin saja yang ini nih, yang mencipta ini dia itu diciptakan oleh zat yang lain yang menciptakannya. Dan zat yang lain itu mungkin saja diciptakan oleh zat yang sebelumnya, dan terus sampai kapan? Sampai tiada hentinya. Nah, itu namanya tasalsul. Namanya tasalsul. Pertanyaan, emang muskilahnya apa kalau kita bilang gitu? Kalau ente bilang kayak gitu, kalau ente membuka bab yang namanya tasalsul yang tadi, kalau ente membuka setiap sang pencipta itu mungkin saja diciptakan oleh zat yang sebelumnya. Berarti apa? Hubungannya akan natijahnya bahwasanya alam semesta ini tidak ada dan tidak mungkin ada. Kenapa? Hubungannya apaan? Oke. Begini ikhwan, contohnya. Contohnya begini. Ane punya adik contohnya. Ane punya adik, ane bilang sama adik ane, kasih si fulan duit 100 real, 1.000 rupiah. Kasih itu orang duit 1.000 rupiah. Adik ane nggak mungkin dia ngasih kecuali dengan izin ana. Oke. Tapi ana juga nggak mungkin ngasih izin ke adik ana kecuali ana sudah izin dari kakak ana. Ya. Kakak ana ngasih ana izin, baru ana ngasih izin ke adik ana, baru dia bisa ngapain? Dia ngasih duit ke orang itu. Wah, kata. Nah, kakak ane tuh nggak mungkin dia ngasih izin ke ane kecuali dia sudah izin dulu dari mana? Dari ibu. Nah, ibu ini nggak mungkin dia mengasih izin ke kakak kecuali dia sudah izin dari abah. Abah nggak mungkin ngasih izin ke ibu kecuali sudah izin dari kakaknya. Oke. Kakaknya itu paman saya. Apa namanya? Dia nggak mungkin ngasih izin kecuali dia sudah izin dari abahnya, kakek saya. Dan terus gitu. Sampai kapan? Oh, jadi tiap-tiap yang bisa memberikan izin dia perlu tiap-tiap yang bisa memberikan izin dia perlu untuk meminta izin dari yang sebelumnya. Wah, kata. Terus ke atas. Enggak mentok ya. Terus nenek lanjut ke tetangga contohnya, terus gitu. Enggak bakal mentok. Tiap-tiap yang mau memberikan izin dia perlu izin dulu dari yang sebelumnya. Terus. Sampai kapan? Jangan sampai kapan? Terus mentok. Enggak bakal mentok. Terus sampai enggak ada hentinya. Terus. Apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah adik anak enggak bakal ngasih orang tua fulus. Karena dia nunggu izin dari ane nunggu izin dari kakak nunggu izin dari mana? Dari ibu nunggu izin dari abah nunggu izin dari kakek nunggu izin dari buyut nunggu izin dari tetangga contohnya. Tetangga, kalau nggak ada titik perhentiannya berarti adik ane nggak mungkin ngasih itu orang fulus. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adik ana sudah ngasih itu orang fulus dengan izin ana. Oh, ketika ada pemberian dari adik anak ke orang itu berarti apa? Berarti ada di situ titik permulaan untuk izin. Berarti ada di silsilah ini ada titik pertama. Yang mana titik itu bisa memberikan izin dan tanpa perlu izin dari yang sebelumnya. Bila mana ada titik pertama, maka akan terwujudlah yang namanya pemberian tadi. Baru, oh si fulan itu tahu-taunya si fulan tetangga yang seberapa gitu, datuk-datuknya, dia telah orang yang bisa memberikan izin dan dia tidak perlu izin dari yang sebelumnya. Nah, baru tuh dia ngasih izin muter sampai ke enjir, baru aneh kasih ke adik, baru dia bisa ngasih fulus tuh ke orang itu. Kapan itu bisa terjadi? Kalau seandainya ada titik pertama yang dia bisa memberikan izin dan dia tidak perlu untuk minta izin dari yang sebelumnya. Kalau seandainya ini titik tidak ada, terus yang tiap orang yang bisa memberikan izin dia perlu izin ke orang yang sebelumnya. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi ini adik nggak bakal ngasih fulus ke orang itu, nggak mungkin. Tapi kenyataannya dia ngasih fulus dengan izin saya. Berarti apa? Semua ini sudah diberikan izin oleh sampai ke titik pertama yang bisa memberikan izin tanpa dia perlu izin dari yang sebelumnya. Oke. Contoh yang kedua ya, kawan. Contoh yang kedua, seorang prajurit contohnya. Seorang prajurit ini dibilangin sama jenderalnya, fulan, ente tembak tuh orang. Dia sudah pakai senapan itu, sudah di itunya gitu, digituin. Enggak tahu apa namanya kalau gitu, gitu.
Digituin tuh, tinggal sudah nembak tok ya. Tapi dia nggak bakal nembak kecuali diizin oleh jenderalnya. Kalau jenderal ngasih izin baru dia bisa nembak, bisa ngelepaskan itu tembakan, bisa. Kalau belum dikasih izin berarti nggak bisa. Oke. Lah, jenderal ini nggak bisa memberikan izin kepada si prajurit ini kecuali sudah diizinkan dulu oleh atasannya untuk ngasih izin untuk nembak. Kata. Yang si atasannya itu nggak mungkin ngasih izin ke si jenderal kecuali sudah dikasih izin oleh yang atasannya lagi. Kata. Dan dia nggak mungkin ngasih izin kecuali sudah diizinkan oleh yang di atasnya lagi. Terus ke atas. Sampai kapan? Sampai kapan itu ada terus? Tiap-tiap yang mau memberikan izin perlu izin dulu oleh atasan yang sebelumnya. Kalau seandainya ini nggak ada ujungnya, si ini perlu izin dari ini, si ini perlu izin dari ini, si fulan perlu izin dari fulan, si fulan perlu dari izin. Ini si prajurit sampai tahun berapa dia mau nunggu mau nembak ya, kawan? Apakah akan terdengar tembakan itu? Kalau seandainya tiap-tiap atasan memerlukan izin dari atasannya, kalau seandainya tiap-tiap atasan memerlukan izin dari atasannya, maka tidak akan terlaksana tembakan itu. Karena dia nunggu izin. Lah, ini izin nggak datang. Kenapa? Karena tiap-tiap yang perlu izin, dia tiap-tiap yang mau ngasih izin, dia perlu izin ke yang sebelumnya. Dan itu tidak ada habisnya. Sampai ujung kapan? Sampai nggak ada ujungnya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita mendengarkan tembakan dari si prajurit ini. Ketika kita mendengar tembakan dari si prajurit ini, berarti apa? Berarti di situ ada titik pertama. Ada seseorang yang dia memberikan perintah tanpa perlu untuk izin dari yang atasannya. Baru kita bisa mendengarkan tembakan itu. Adanya seorang yang memberikan izin tanpa perlu untuk diizinkan oleh atasannya. Kalau seandainya ada yang kayak gitu, baru kita akan mendengar tembakan dari si prajurit ini. Baru ada titik mulanya, dia memberikan izin, baru ngasih izin, semua sampai ini prajurit nembak, gitu. Harus ada titik yang pertama itu. Kalau nggak ada, kalau dia juga perlu izin ke yang sebelumnya, kemudian dia perlu izin yang ke sebelumnya, nggak bakal nembak nih prajurit ya, ikhwan. Tapi kenyataannya, tapi kenyataannya kita mendengarkan tembakan dari prajurit ini. Wah, ini ceritanya orang semua taat semua, kagak ada yang melanggar perintah. Bila nanti bisa aja bilang, oh bisa aja dia itu enggak ada cerita yang melanggar perintah. Ini tidak mungkin nembak kecuali dengan ini. Nah ini nggak mungkin kasih ini kecuali dengan ini. Terus itu semua. Kalau nggak mentok, nggak bakal terjadi yang terakhir ini, ikhwan. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita melihat bahwasanya ini dia menembak. Loh, berarti ada titik awalnya. Ada titik awalnya. Oke. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Alam semesta ini yang kita lihat nyata. Ada nggak alam semesta ini? Ada, cubit-cubit ada. Ada alam semesta ini. Perkara yang nyata, bukan perkara yang khayal, bukan perkara yang ada di mana di gambaran, tapi ada sih mewujud waqi', perkara yang nyata di alam nyata. Wahakala ada alam semesta ini ada. Yang mana alam semesta ini adalah perkara yang hadis ya enggak, dan itu perlu sang muhdits, sang pencipta. Oke. Sang pencipta untuk alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali, alam yang berubah-ubah yang membutuhkan sang pencipta. Allah lah yang menciptakannya. Kalau seandainya ente buka, lalu siapa yang menciptakan Allah? Enggak apa-apa, ente buka pintu itu. Siapakah yang menciptakan Allah? Kalau ente buka siapa yang menciptakan Allah, Allah nggak mungkin menciptakan alam kecuali Allah sudah tercipta dahulu oleh si A. Yang A ini tidak mungkin tercipta kecuali sudah diciptakan oleh yang sebelumnya. Dan yang sebelumnya tidak mungkin tercipta kecuali sudah tercipta oleh yang sebelumnya. Dan yang sebelumnya tidak mungkin tercipta kecuali sudah tercipta oleh yang sebelumnya. Sampai kapan? Sampai tidak ada awalnya. Apa yang terjadi? Tidak mungkin adanya alam semesta ini. Enggak mungkin Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Kenapa? Karena keberadaan Allah itu perlu untuk diadakan oleh zat yang sebelumnya. Dan yang sebelumnya itu enggak mungkin ada kecuali sudah diadakan oleh zat yang sebelumnya dulu. Dan kadang enggak ada berhentinya. Maka apa akan terjadi? Yang akan terjadi adalah alam semesta ini enggak bakal ada. Enggak bakal tercipta alam semesta ini, ikhwan. Karena tiap-tiap sang pencipta dia memerlukan ciptaan daripada yang sebelumnya. Tiap-tiap sang pencipta butuh diciptakan dahulu oleh sang pencipta yang sebelumnya. Maka apa yang akan terjadi? Nggak bakal tercipta dunia dan langit dan bumi ini. Kalau seandainya itu nggak ada titik awalnya. Terus tiap-tiap sang pencipta butuh diciptakan oleh yang sebelumnya. Dan terus ke atas. Apa yang akan terjadi? Nggak bakal tercipta ini. Nggak bakal tertembak tembakan tadi oleh si prajurit. Nggak bakal dikasih fulus itu orang oleh adik. Karena tidak ada awal titiknya. Tapi apa yang terjadi? Kita mendengar tembakan itu. Saya melihat adik saya ngasih hadiah itu karena saya izinkan.
Kita melihat alam semesta ini. Kita melihat alam semesta ini. Berarti apa? Ketika kita melihat alam semesta ini ada tandanya, ada titik awal. Harus diberhentikan di situ. Ada titik awal. Dialah yang menciptakan dan dia tidak diciptakan. Wah, baru akan terwujudnya alam semesta ini. Ketika adanya sang pencipta awal yang menciptakan dan dia tidak diciptakan, baru akan terjadinya alam semesta ini. Kalau seandainya tidak ada zat yang seperti itu, tidak ada sang pencipta yang tidak diciptakan, maka nggak mungkin ada alam semesta ini, ikhwan. Karena dia perlu diciptakan dan yang sebelumnya perlu diciptakan dan yang sebelumnya perlu terus sampai nggak bakal ada di dunia ini. Tapi yang nyatanya di dunia ada. Nah, siapakah itu sang pencipta yang tidak diciptakan? Jangan jauh-jauh, gampang. Di pertama tadi, muskilahnya engkau membuka pintu yang bila mana engkau buka pintu itu, maka akan terjadinya ketiadaan alam semesta ini. Tapi yang wagenya alam semesta ini ada, berarti itu pintu enggak terbuka. Ketika kita melihat bahwasanya alam semesta ini adalah perkara yang hadis, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu jelas sekali. Di sini titiknya. Ketika kita berbilang, "Faman khalaqallah", lalu siapa yang menciptakan Allah? Ketika engkau tanyakan pertanyaan seperti itu, maka engkau telah membuka pintu iftirat. Kalau kita membayangkan Allah diciptakan oleh siapa? Oleh A. Kemudian A diciptakan oleh B. Dan terus. Akan terjadi apa? Akan terjadi bahwasanya alam semesta ini enggak mungkin ada. Karena tiap-tiap sang pencipta perlu untuk diciptakan oleh zat yang sebelumnya. Tapi ketika engkau tutup di sini, Allah itu maha awal. Allah adalah maha qadim. Ialah sang pencipta yang tidak diciptakan. Kok bisa gitu? Karena saya melihat alam semesta ini. Berarti Allah itu qadim. Kalau seandainya Allah itu hadis, maka ini alam semesta nggak bakal ada. Karena Allah itu hadis, perlu muhdis. Lah, muhdis itu perlu muhdis lagi, perlu muhdis lagi, perlu muhdis lagi, sampai nggak ada ujungnya. Jadi apa? Nggak mungkin ada alam semesta ini. Tapi yang nyatanya alam semesta ini ada. Berarti Allah Taala adalah muhdis dan dia tidaklah hadis. Dia bukanlah hadis yang perlu muhdis yang lain. Karena bila mana engkau buka pintu itu, maka itu akan menyeretmu ke tasalsul yang tidak hentinya, yang akan mengakibatkan tidak akan terwujudnya alam semesta ini. Karena itu membutuhkan sang pencipta, kemudian diciptakan oleh sang pencipta, kemudian diciptakan oleh sang pencipta yang tiada akhirnya. Maka nggak akan ada. Tapi kenyataannya ini wujud ada. Wah, kata. Idzan fahadul khaliq, maka sang pencipta ini adalah sang pencipta yang tiada awalnya. Wa hadza ma'nal qidam. Adamul awwaliyah liwujudih. Tiada awal mula daripada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil aglinya sifatul qidam. Wa hakadha ya kan. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Insyaallah bisa difahami ya. Kalau bahasa tauhidnya ada ismu at-tasalsul, ibtalut tasalsul. Tasalsul itu kayak tadi, tiap-tiap rantai membutuhkan rantai yang sebelumnya. Dia membutuhkan rantai yang sebelumnya, membutuhkan rantai yang sebelumnya. Itu akan mengakibat kalau seandainya memang kayak gitu dan tiada titik ujung, maka itu akan mengakibatkan ketiadaan di yang titik terakhir tadi. Enggak ada ibaratnya. Karena itu perlu yang sebelumnya. Ya, perumpamaannya kayak tadi, kayak tembakan tadi. Si prajurit nggak bakal nembak kecuali diizinin oleh si jenderal. Kalau seandainya si jenderal perlu juga izin dari yang sebelumnya dan tidak ada titik-titik awalnya, maka nggak bakal nembak nih prajurit. Betul. Kalau nggak ada titik awalnya, nggak bakal nembak tuh prajurit. Karena tiap-tiap yang mau ngasih izin, dia perlu izinnya oleh atasannya. Tiap-tiap, dan itu nggak ada akhirnya. Kalau seandainya itu tersalsul, nggak bakal nembak nih prajurit. Tapi yang terjadi apa? Tapi yang terjadi kita mendengar tembakan itu. Betul, si prajurit sudah nembak dor. Berarti apa? Artinya ada seorang yang bisa memberikan izin dan dia tidak perlu untuk minta izin dari yang sebelumnya. Artinya kalau dalam bahasa tauhidnya, fahunaka dzatun mu'assir wa laysa bimuta'assir. Yu'assir wa la yata'assar. Dialah yang mempengaruhi dan dia tidak dipengaruhi. Wah, ketika adanya zat seperti itu, baru akan timbul tembakan ini. Ketika ada zat yang seperti itu, baru akan ada alam semesta ini. Bila mana tiap-tiap pencipta membutuhkan sang pencipta yang sebelumnya, maka tidak mungkin adanya alam semesta ini. Karena keberadaannya alam semesta itu ya tawagaf, tergantung atas keberadaan sang pencipta. Sang pencipta itu ya tawagaf, tergantung atas keberadaan sang pencipta yang sebelumnya. Dan itu tergantung atas keberadaan sang pencipta yang sebelumnya. Dan terus sampai nggak ada akhirnya, berarti nggak bakal ada nih alam. Karena tiap-tiap sang pencipta
membutuhkan keberadaan sang pencipta yang sebelumnya. Wah, kata nggak bakal ada alam semesta ini. Tapi kenyataannya apa? Alam semesta ini ada. Berarti ada titik awal di situ. Yang mana titik awalnya ada titik awal terdekat. Alam ini adalah hadis dan dia berubah karena kita melihat sendiri perubahannya. Sang pencipta itu adalah dialah yang gadim, yang langsung putusin dari awal. Dialah yang gadim, dialah yang awal dan tiada ada yang menciptakannya. Berarti apa? Berarti dia itu adalah gadim namanya. Hadza fil sifah ismuhu sifatul gidam. Sifat awal yang tiada awalnya. Wah kata. Ialah Allah Taala Maha ada yang tidak ada permulaan untuk keberadaannya. Allah Ta'ala sudah lampau adanya. Artinya Allah Ta'ala keberadaannya sudah ada. Dari kapan? Dari awal. Nggak ada titik mula untuk keberadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oke. Hadza sifatul gidam. Mafhum insyaAllah ya kawan. Oke. Ini sifatul gidam ya. Kita sekarang akan masuk ke sifatul baga. Sifatul baga. Sifatul gidam tadi untuk pertama. Adamul awwaliyah. Tiada permulaan untuk keberadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Oh, syuf fahamin. Ketika kita bilang Allah Ta'ala tidak ada awalnya. Allah Ta'ala tidak ada awalnya. Berarti keberadaannya itu adalah wajibul wujud. Harus ada dan tidak ketika kita menghukumkan bahwasanya zat ini zat yang gadim, zat yang tiada awalnya, si akal langsung memvonis bahwasanya zat ini zat yang mustahil ketiadaannya. Enggak mungkin tidak ada. Dan dia harus ada. Ya. Karena kalau seandainya si akal mampu menggambarkan ketiadaannya, berarti dia itu hadis. Nah, kalau dia hadis berarti apa? Perlu untuk muhdis dan akan menjadi tasalsul yang tadi. Ketika kita membatalkan tasalsul itu dan kita menetapkan sifatul gidam, langsung si akal membaca bahwasanya ini zat adalah wajibul wujud. Keberadaannya adalah perkara yang wajib. Apa arti wajib? La yatasawwaru fil aqli adamuh. Bukan wajib yang syar'i. Wajib aqli yani. Tidak mungkin tidak. Harus iya. Zat yang keberadaannya harus ada dan tidak mungkin tidak ada. Wah kata wajibul wujud. No. Kalau begitu, zat ini yang tadi barusan kita hukum bahwasanya itu adalah zat yang gadim, ya. Dia gadim kan? Dia itu gadim, tidak ada awalnya. Oh, berarti dia harus ada selalu dan enggak mungkin enggak ada. Kalau dia ada berarti dia bukan kalau dia mungkin enggak ada berarti dia bukan gadim. Tadi barusan kita bilang bahwasanya ini zat adalah zat yang gadim, berarti dia harus ada. Ketika kita bilang ini zat harus ada selalu wajibul wujud, kalau bahasa Arabnya wajibul wujud, itu berarti harus apa? Harus bagi juga. Harus baqa, punya sifatul baqa juga. Berarti selagi dia tidak ada tiada awalnya, pasti juga dia tiada akhirnya. Pasti dia juga tiada akhirnya. Enggak mungkin ada nihayahnya. Enggak mungkin ada penghabisannya. Akan mati, akan selesai, akan fana, enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Kalau seandainya naftarid, kalau seandainya kita coba membayangkan Allah Ta'ala ada akhirnya. Oh, kalau seandainya kita mampu untuk membayangkan itu, berarti zat ini bukan zat yang wajibul wujud. Jaizul wujud, karena kemungkinan ketiadaan. Ketika kita hukumkan vonis bahwasanya zat itu zat yang wajibul wujud, berarti enggak mungkin untuk tiada di akhirnya. Karena membuka kemungkinan untuk ketiadaan di akhirnya sama dengan memvonis bahwasanya zat ini adalah zat yang jaizul wujud. Kalau jaizul wujud, berarti dia bukan gadim. Berarti dia hadis. Ya enggak? Jadi satu paket. Enti hukumin itu gadim, otomatis enti hukumin itu bagi, itu baga. Kalau dia punya sifatul gidam, pasti dia punya sifatul baga. Enggak mungkin perkara yang gadim tapi dia fana. Allah Ta'ala. Kenapa? Kalau dia enti hukumkan sebagai fana, berarti dia jaizul wujud lah. Kalau jaizul wujud bukan gadim dong. Ketika ente hukumkan itu gadim, berarti dia ini wajibul wujud. Kalau dia wajibul wujud, berarti haruslah juga bagi. Gak mungkin ketiadaan itu ada. Gak mungkin ada yang namanya adam. Karena ada fahamin arti ini. Wajibul wujud. Ini kalimat sering kita dengar, tapi artinya dalam wajibul wujud. Artinya apa? Wujudnya itu adalah wajib. Wujudnya, keberadaannya adalah perkara yang wajib. Apa arti wajib? Bukan yang wajib syar'i yang kalau enggak gak kerjain dapat dosa. Bukan, hada wajibun aqli. Ahkamul aqli salasa ya ikhwan. Wajib, mustahil wa jaiz. Al wajib yani ma la yatasawwar fil aqli adamu. Itu artinya wajib. Wa dhidduhu madha? Wa dhidduhu mustahil. Ma la yatasawwar fil aqli wujuduh. Wa idza qulna anna hadha dzat. Kalau seandainya kita bilang zat ini wujuduhu wajib. Wujudnya itu adalah perkara yang wajib. Si akal enggak bisa menggambarkan ketiadaannya. Ketika wujudnya itu wajib, itu otomatis
berarti zat itu harus gedim dan harus bagi. Kalau seandainya zat ini enggak bagi atau enggak gedim, berarti dia bukan wajib wujud. Dia apa? Dia jaiz wujud. Wah, kata bertentangan. Ini jaiz apa wajib? Hal yumkin al-aql an yatasawwar dzalik aw la yumkin an yatasawwar dzalik. Kalau seandainya si akal mampu menggambarkan ketiadaannya ataupun keberadaannya, berarti namanya jaiz, jaiz wujud. Lah berarti itu hadis. Kalau dia hadis pasti dia fani. Wah, kata. Tapi kalau akal nggak bisa menggambarkan ketiadaannya, inilah yang dinamakan wajibul wujud. Berarti dia apa? Berarti dia itu adalah zat yang gadim, yang tiada awalnya, dan langsung harus juga dia harus bagi yang tiada akhirnya. Kenapa? Kita balik, kalau seandainya dia ada akhirnya, berarti dia itu yang berarti itu zat bisa untuk ditiadakan. Berarti dia jaizul wujud. Lah, kalau jaizul wujud berarti apa? Bisa juga harus ada awalnya. Berarti dia hadis dan terus kayak gitu. Kalau dia hadis terus wahtajilah muhdits la adda ila tasalsul al-batil al-muhal. Maksudnya kita dalilnya sifatul qidam hiya nafsah dalil sifatul baqa, tapi dengan pola terbalik. Coba lihat antum di apa di PowerPoint ini. La ilaha illallah. Sifatul baqa definisinya sahal jiddan, adamul akhiriyah li wujudihi ta'ala. Tiada akhirnya untuk wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min as-sifat salbiyah juga, taban sifatul baqa juga sifat salbiyah. Wa hadzal mu'tamad li'anna ايش تعريف البقاء adamul akhiriyah li wujudihi, tiada akhirnya. Wagila kayak tadi ya, wagilah ya minas sifat nafsiyah al-wujud, dengan mereka ini yang mendefinisikan baga sebagai al-wujud al-mustamir fi ma la yazal fil mustaqbal. Wagila min sifat al-ma'ani, mereka mengartikan sifatun qaimatun bidzat laha wujudun zaidun ala dzat wa hakadha. Tapi mu'tamadnya ini adalah sifat salbiyah ya. Karena kita definisikan dengan kata negatif, adamul akhiriyah li wujudihi. Dalilnya nagli qauluhu ta'ala huwal awwal wal akhir. Huwal awwal itu dalilnya sifatul qidam, dan wal akhir adalah dalilnya sifatul baqa wa hakadha. Untuk dalil aqlinya begini, syuf. Law kana Allahu yaqbalul adama fil ati ay fil mustaqbal. Kalau seandainya Allah Taala mampu untuk tiada di zaman yang akan datang, berarti dia fana, lastahala alaihil qidam, maka mustahil dia mempunyai sifat yang qidam. Lish? Li'annahu asbaha jaizul wujud. Karena dia sudah menjadi jaizul wujud. Kalau seandainya dia bisa menerima ketiadaan, berarti keberadaannya itu adalah perkara yang jaiz, bukan perkara yang wajib. Wa kullu jaizul wujud, dan tiap-tiap perkara yang keberadaannya itu adalah jaiz, lam yakun gadiman, enggak mungkin dia menjadi perkara yang gadim. Wah, kata. Lalu bagaimana kita sudah barusan menetapkan perkara yang gadim, kaifa qad asbatna alaihi sifatul qidam. Barusan kita menetapkan itu zat mempunyai sifat yang gadim, berarti itu zat bukannya jaiz wujud, akan tetapi apa? Wajibul wujud lah. Kalau wajibul wujud berarti enggak mungkin dia mempunyai sifatul fana. Enggak mungkin. Karena sifatul fana sama dengan jaiz wujud. Lalu barusan kita tetapkan bahwasanya ini zat adalah zat yang wajibul wujud lah, berarti hadza zat laisa fani. Idzan huwa bagi. Hadza huwa wa hadhihi hiya sifatul baqa wa hakadha ya ikhwan. Alhamdulillah. Ini adalah nasnya Jawhar Tauhid dalam 3 sifat ini. Fawajibun lahul wujud wal qidam kadza baqaun la yushabu bil adam. Maka wajib lahu bagi Allah Taala al wujudu, sifat yang pertama wujud. Kemudian qidam, sifatul qidam. Kadza baqaun, kemudian ketiga sifatul baqa. La yushabu bil adam, yang tidak dicampuri. Ma fihi syaibah, campuran. Yang tiada unsur, artinya yang tiada unsur bil adam, dengan ketiadaan. Tiada unsur ketiadaan bagi Allah Taala, tiada unsur ketiadaan di awalnya dan tiada unsur ketiadaan di akhirnya ataupun unsur ketiadaan dimanapun. Tidak, Allah Ta'ala keberadaannya itu adalah wujud zati yang mana Allah Ta'ala wajibul wujud. Kalau begitu dia harus mempunyai sifatul qidam dan harus mempunyai sifatul baqa, karena tiada awal dan tiada akhir. Fahakadha hadhihi thalath sifat yang Imam Al-Laghani menyebutkannya dalam satu bait. Fawajibun lahul wujud wal qidam kadza baqaun la yushabu bil adam. Muhakadha. Sekianlah dars kita pada kesempatan kali ini ya ikhwan. Nah, oke, sebelum kita tutup, sebelum kita buka sesi tanya jawab, mungkin kita tutup dulu dengan doa al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.